Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari kelompok komunikasi psikologi. Kami ini mengambil tema tentang komunikasi interpersonal. apa itu komunikasi interpersonal. Nah, nanti akan dijelaskan setelah kita pembukaan. Nah, kami di sini akan memperkenalkan nama terlebih dahulu, yaitu di antara lain ada saya pribadi Muhammad Firdaus Salim Syekh Putra. Saya Muzadi Adani. Saya Amit Sono. Saya Mira Prasetya. Saya Zeni Dinarha. Ingin mengucapkan Selamat menonton. Jadi, kamu tahu nggak sih definisi komunikasi interpersonal itu apa? Oh, definisi komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, bisa nonverbal ataupun verbal. Terus dia tuh punya tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Oke. Ngerti. Nah, selain definisi, aku tahu nih elemennya apa aja. Apa aja tuh? Yang pertama, itu tuh ada sumber ke penerima. Sumber, yaitu membentuk dan mengirim pesan. Dan juga sebagai penerima. Nah, lanjut ada pesan. Merupakan sinyal yang dipandang sebagai rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia. Terus ada encoding dan decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan, seperti menulis dan berbicara. Sementara yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan, seperti mendengar atau membaca. Nah, kalau channel itu tuh kita sebut juga sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu. Lanjut, ada gangguan atau noise dalam suatu komunikasi dapat juga disebut sebagai hambatan. Nah, selanjutnya Saya mau jelasin tentang faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. oke, apaan tuh? Yang pertama itu ada percaya, faktor yang paling penting. Karena sebagai bentuk keyakinan terhadap perilaku seseorang guna meraih tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada sikap sportif, sikap untuk mengurangi resiko defensif dalam komunikasi. Yang ketiga itu ada sikap terbuka. Sikap terbuka memiliki pengaruh yang paling besar terhadap keefektifan komunikasi interpersonal. Karena dengan kita bersikap terbuka dapat membuat kita menilai pesan lebih objektif karena didukung oleh data dan logika. Oke, kalau gitu aku paham. Oh, guys, kalian tahu nggak sih apa itu sifat interpersonal itu kayak gimana? Oh iya, aku tahu. Nah, jadi komunikasi interpersonal itu ada dua nih. Yang pertama itu adalah komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Nah, itu juga pada umumnya komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antara dua orang atau biasa disebut juga dengan komunikasi biadik. Nah, misalnya komunikasi antara seorang anak dan ayah dan lain-lain. Meskipun begitu, komunikasi interpersonal juga merujuk pada komunikasi dalam kelompok kecil, seperti misalnya keluarga. Terus juga walaupun dalam keluarga komunikasi berlangsung dalam bentuk komunikasi diadik seperti ibu kepada anak. Nah, terus juga yang kedua nih, Apalagi tuh? komunikasi interpersonal adalah inherent bersifat relasional. Nah, karena sifatnya yang saling bergantung, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari dan bersifat sangat penting. Komunikasi interpersonal juga berperan dalam sebuah hubungan yang berdampak pada hubungan dan mengartikan hubungan itu sendiri. Nah, komunikasi yang berlangsung dalam sebuah hubungan adalah bagian dari fungsi hubungan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, cara kita berkomunikasi sebagian besar ditentukan oleh jenis hubungan yang ada antara kita dan orang lain. Perlu dipahami juga bahwa cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi akan mempengaruhi jenis hubungan yang dibangun. Begitu, Us. Oh gitu. Anda tahu nggak teori komunikasi interpersonal itu apa? Oh, tahu dong. Nah, jadi gini, Bit. Nah, Ya, apa teori komunikasi interpersonal itu adalah dalam konteks sejumlah teori komunikasi interpersonal atau disebut juga sebagai teori-teori komunikasi antar pribadi telah banyak ditemukan dari dikembangkan oleh para ahli teori komunikasi, Bit. Nah, dalam rangka menjelaskan bagaimana orang memberikan makna terhadap suatu kejadian, mengapa mereka bertindak dengan cara mereka. Nah,
bagaimana sih mereka membuat keputusan tentang pesan dari efek komunikasi yang terjadi dalam hubungan. Berbagai teori komunikasi interpersonal yang ada dapat digunakan untuk dipahami proses komunikasi. Nah, kerangka kerja teoritis yang berupaya untuk menjelaskan mengapa individu berkomunikasi dengan cara yang mereka lakukan dan mengapa beberapa komunikator itu lebih sukses dibanding yang lainnya. Konstruktivisme juga dikenalkan oleh Jes Della gitu. Sebuah perspektif sosiologi yang dipengaruhi oleh banyak ahli teori, yaitu George. Nah, terusnya dia juga bersama Herbert Blumer kalau nggak salah ya Bit ya. Nah, interaksionisme ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana individu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk membentuk makna, komunikasi untuk menciptakan dan menyajikan dirinya sendiri, serta bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan orang lain itu menggunakan simbol-simbol untuk membentuk masyarakat gitu. Nah, yang ketiga itu ada atribut teori, sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana masing-masing individu menginterpretasikan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain itu. Nah, menurut Fritz Heider, manusia termotivasi untuk memahami perilaku dan menjelaskan pola perilaku. Nah, yang keempat ada fundamental interpersonal relationship orientation theory. Nah, maksudnya apa sih? Yang dikenalkan oleh William Scott. Nah, orang ini tuh berpendapat bahwa orang itu termotivasi memenuhi 3 kebutuhan, yaitu inklusi itu apa sih? Kebutuhan rasa dimiliki, yang kedua ada kontrol, kebutuhan untuk membentuk interaksi dengan orang lain, dan yang ketiga ada afeksi, yaitu kebutuhan untuk disukai dan menjalin hubungan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang communication accommodation theory. Nah, ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang memodifikasi atau mengubah perilaku komunikasi mereka dalam situasi yang berbeda. Nah, jadi maksudnya itu di sini setiap situasi itu orang pasti mengkondisikan dia berbicara, mengkondisikan dia berperilaku, mau lagi dia sedang berdebat atau sedang santai, dan di situ dia memposisikan orangnya itu bisa menyesuaikan sesuai kondisinya. Nah, itu communication accommodation theory US. Nah, terus yang ketujuh ada social penetration theory. Nah, di sini tuh menggambarkan bagaimana menggerakkan hubungan dari superficial ke intim. Nah, ini adalah teori pertama yang mengkaji tentang bagaimana perubahan dalam pola komunikasi dapat berdampak pada perubahan dalam hubungan. Nah, yang terakhir nih, yang teori interpersonal komunikasi ada the relationship development model. Nah, ini tuh menyajikan 10 tahapan model hubungan yang dapat menyatukan atau bahkan terpisah. Setiap tahapan berisi dengan pola komunikasi yang berbeda. Itu di teori komunikasi interpersonal. Berarti sejumlahnya ada 8 ya. 8 ya komunikasi interpersonal. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Bit. Apa nih? Nah, terusnya itu ada tahapan hubungan interpersonal gitu, Bit. Itu apa aja tuh? Menurut Joseph, tahap interpersonal ini itu ada berbagai macam tahapan. Yang pertama itu ada kontak. Nah, pada tahapan kontak ini terdapat beberapa jenis kontak. Nah, seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan lain-lain dari tahapan itu sendiri. Nah, terusnya pada tahapan inilah biasanya kita melakukan pertukaran informasi kepada mereka yang terlibat dalam proses komunikasi. Para peneliti juga berpendapat bahwa tahapan kontak inilah kita nantinya akan memutuskan apakah kita melanjutkan hubungan itu atau tidak gitu, Bit. Kontak ya? Iya. Nah, terusnya juga ada keterlibatan nih. Pada tahapan keterlibatan, pada fase menguji, kita dengan melihat apakah penilaian awal yang kita miliki itu terbukti berdasarkan atau tidak gitu. Misalnya nih, ketika kita nanya kepada seseorang, di manakah kamu bekerja? Nah, jika kita ingin mengetahui seseorang itu lebih baik lagi, maka kita akan lanjutkan keterlibatan kita dengan secara intensif melakukan interaksi yang diawali dengan memberitahu informasi. Nah, yang ketiga itu ada keakraban nih, kayak gini kan, keakraban. Nah, pada tahap ini tuh kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tetap mengenal lebih jauh seseorang dan membentuk sebuah hubungan ketika seseorang tersebut menjadi seseorang teman dekat kayak kita atau pasangan, kayak misalkan berhubungan pacaran kayak gitu. Nah, kualitas dan kuantitas pertukaran
interpersonal di sini itu berkembang dan menjadikan kita menjadi lebih sering membicarakan secara rinci gitu dalam hubungan kita gitu. Nah, yang keempat itu gini, Bitlan, ada kemunduran. Nah, tahap kemunduran ini ditandai dengan melemahnya ikatan antara teman atau kekasih. Ya, ibarat kata kita di suatu problem, suatu fase masalah gitu. Nah, jika di fase ini tuh terus berkembang, maka akan berlanjut di fase kedua, yaitu kemunduran interpersonal. Kita mulai menarik diri atau menghindari untuk berinteraksi. Jadinya ya kayak bermusuhan gitu loh. Nah, terusnya disinilah konflik berkembang dan sulit menemukan solusi yang terbaik. Makanya kalau ada suatu masalah itu kita lebih baik diomongin dulu gitu. Dibicarakan Nah, ya. ini nih yang kelima ini justru ada fase perbaikan. Pada fase awal tahapan ini, perbaikan yaitu kita mencoba untuk mengalah gitu. Jadinya aku lebih baik mengalah daripada yang lain gitu. Nah, kita itu di sini mencoba mengevaluasi sisi positif maupun negatif seseorang. Kalian dapat manfaat intelektual dari sebuah interpersonal ini gitu. Nah, terus yang kedua ini dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial atau hubungan dan profesional. Nah, yang ketiga ini ada komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik lebih sehat secara mental dan fisik. Nah, kita bakalan dapat hubungan yang baik secara mental dan fisik nih dari interpersonal itu. Oh, Oh, gitu ya, Bit. Nah, terus yang keempatnya ada komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Nah, dengan memahami proses komunikasi interpersonal akan memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat menjadi lebih sukses. Nah, kita bakalan dapat memahami nih proses komunikasi. Jadi nggak cuma kayak ngomong biasa aja, kita pasti bisa memahami kalau lawan bicara kita tuh lagi bahas apa. Dit, ntar hari Minggu kita mau kemana nih? Apa tuh reading? Ya kita mau kemana readingnya? Wah, ke SCBD aja tuh, Dlan. Wah, kemananya tuh? Wah, kita ke Bundaran aja. Kita nanti balap-balapan. Nah, bener tuh abis ke SCBD muter-muter, abis itu ke BSD. Nah, iya. Oh, boleh juga tuh, Bang. Nah. Terus terakhir kita parkir lisensi dah. Wah, itu cocok banget dan. Cocok. Di atas sih. Iya, Motor jadi kita kan 600 cc. Ya. iya. 4 silinder lagi. Silinder Wah, lagi. mantep. Hedon, pokoknya hedon. Iya. Gitu. Itu sih ya. Aduh, kenapa? Nih, minum. Capek banget deh kayaknya. Iya, tadi tuh lift penuh. Terus aku naik tangga dari lantai 1 sampai lantai 7. Serius? Iya, aduh capek banget. Pantesan capek. Udah deh istirahat dulu, istirahat. Kasih minumnya Dani. Sama-sama.